Sikat profil Kota Probolinggo. Kota Probolinggo adalah kota pesisir sejuta keindahan. Kota ini sering dijuluki kota manggur, mangga dan anggur. Kota Bayuangga ini adalah daerah transit dan penghubung kota-kota yang ada di Jawa Timur, yaitu kota di sebelah timur meliputi Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang. Sedangkan di sebelah barat meliputi Pasuruan, Malang, Surabaya. Beragam potensi banyak di kota ini. Salah satunya yaitu sektor destinasi wisata. Berikut salah satu destinasi wisata yang dapat terkait dengan sila Pancasila. Pantai Permata Pilang merupakan destinasi wisata yang sangat potensial. Pantai ini terdiri dari beberapa wahana yang cukup menjadi pilihan pengunjung di dalamnya. Di antaranya, aneka pohon mangrove dan bakau, pohon cemara, udang untuk spot foto, perahu, sejumlah gazebo, lahan kemah, hingga wisata mencari kerang. Dengan luas 80 hektar, Pantai Permata Pilang dulunya lahan hutan mangrove. Namun erupsi Bromo pada tahun 2011 silam membuat hutan mangrove di Muara Alfor Pilang mengalami perubahan ekologi pantai. Efeknya terjadi pendangkalan sungai dan pantai di kawasan Pantai Pilang dan Ketapang, termasuk pantai yang saat ini dikenal masyarakat sebagai Pantai Permata Pilang. Ada sekitar 8 hektar pohon bakau tertutup pasir hitam, sehingga sebagian besar tanaman bakau di Pantai Permata pun mati secara alami. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, hamparan mangrove jadi layaknya padang rumput dan semak. Sebagian hutan mangrove menjadi gumuk pasir atau hamparan pasir gersang, sehingga faktor alam tersebut membuat Pantai Permata Pilang menjadi indah. Bak permata yang terlahir di balik erupsi Bromo. Hamparan pasir menjadikan spot-spot foto menarik. Belum lagi beberapa hewan laut seperti kerang, tebalan yang kerap dijadikan edukasi cara mencarinya. Kegiatan wawancara ini bertujuan untuk mengetahui adanya kegiatan best practice yang diadakan di Pantai Permata. Pantai Permata adalah salah satu pantai di Probolinggo yang menjadi salah satu ekowisata mangrove. Wawancara best practice ini dilakukan pada tanggal 4 Juni 2022 dan tanggal 22 Juni 2022 di Pantai Permata, Kecamatan Pilang, Probolinggo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatmawati, NIM 2002 10 20 4196. Saya perwakilan dari kelompok 7 Pendidikan Pancasila 78 yang diampu oleh Bu Fana. Sekarang saya akan ke Permata Permai. Saya hanya peduli lingkungan aja, karena takut ada gangguan, termasuk ada kerusuhan, dan kalau itu lebih aman dengan saya itu lebih aman gitu. Jadi tidak ada apa istilahnya gangguan orang-orang jahil gitu. Kepengennya itu kelihatan gitu kan. Jadi bukan membersihkan ini dulu, bukan untuk pantai ya. Sekarang ini sudah menjadi Pantai Permata ya, alhamdulillah itu saya. Jadi saya itu sudah ada penerangan, termasuk ada lampu tenaga surya itu ya. Akhirnya saya bisa usaha jualan ini. Ya ada, ya ini cuma saya itu jualan ini saya manfaatkan untuk orang-orang yang melaut gitu. Jadi masalah pantai itu saya tidak ikut-ikut gitu. Jadi saya tuh merasa orang yang hanya mendahului hidup di sini gitu. Jadi tidak ada efek atau begini dan begitu, itu tidak ada. Jadi ya kayak gitu. Jadi Bapak ada ikut mengelola pantai? Ya kalau
bersih-bersih ya tetap saya bersih-bersih. Kalau masalah pantainya saya enggak ikut gitu. Ada dampak negatif dan positifnya. Ya enggak ada. Tapi ya memang saya kepingin sekali, dan yang mengelola ataupun yang baik pun orang yang mengelola ataupun bagaimana, siapa saja agar bisa rukun, makmur, guyub gitu, gotong royongnya yang penting gitu. Tapi itu dampak positifnya yaitu ingin gotong royong. Iya, Dampak negatifnya nggak ada Pak. nggak ada. Mungkin Kalau nampak negatifnya itu saya enggak pernah bicara sama orang lain. Hanya saya tuh ya kalau enggak dengar dari orang lain, enggak mungkin saya itu ya tahu Pak ya. tahu, enggak mungkin tahu gitu. Jadi itulah sesungguhnya saya ini memang ada tuntutan lain untuk keluarga saya gitu di sini ini. Semuanya itu saya tidak merencanakan hidup di sini gitu. Di Tongas pun ya sama gitu kan. Jadi saya itu memilih ini karena 5 nyawa menyangkut hidup saya sama anak saya dulunya, sampai saya itu kepedulian saya itu sangat saya abdikan ke tanah ini gitu. Walaupun bagaimana ya tetap saya urusin gitu. Sampai sekarang. Iya. Nah, kalau pesannya pemerintah itu saya tuh belum tahu. Hanya masyarakatnya aja kepengennya ya kayak gitu tadi. Yang kepingin gotong royong dan monggo mengelola yang guyup, rukun, makmur lah, jadikan pantai sungguhan gitu. Saya pengen jadi saya tuh sebelum meninggal maunya melihat gitu. Melihat keramaian di sini kayak apa bentuknya. Setelah itu saya meninggal rela udah itu. Berarti pesan untuk pemerintah agar ini dieksplor ke masyarakat luas ya Pak? Iya, itu memang sekarang ini yang mengelola itu masyarakat gitu. Jadi ya saya kurang tahu masalah itu karena saya itu istilahnya itu tidak pernah kumpul sama orang-orang yang kayak gitu gitu. Jadi tidak pernah bicarakan apa gitu. Jadi kalau ada rapat ya mungkin ya saya ngikutin, kalaupun diundang. Kalau tidak diundang ya tidak datang saya gitu. Walaupun sudah dibentuk keamanan saya gitu. Jadi saya pilih pokoknya saya tuh jaga di sini apa adanya gitu, aman dan tidak ada gangguan apapun. Tapi pantai ini dikelola oleh pemerintah ya Pak? Berarti Bapak hanya penjaga? Kalau pantai ini masih diserahkan sama masyarakat pengelolanya. Ya, karena ya memang karena pemerintah itu begitu ya, memang sudah dituju kepinginnya mungkin pemerintah itu ingin guyup kayak gitu, rukun ataupun tidak ada pertengkaran yang lain gitu. Jadi tidak ada iri dan dengki gitu kan, tidak ada. Kepinginnya bersatu lah gitu. Tahu lagi kalau besoknya dia diambil pemerintah ya enggak apa-apa gitu. Kalau saya ya gini, kalau bisa ya tetap ingin hidup di sini gitu. Jadi kalaupun sudah jadi pantai saya itu terusir dari sini enggak apa-apa gitu. Oh, Ya. Iya. Ada pengaruh signifikan
Kalau semenjak COVID itu pengunjung agak ramai. Semenjak COVID? Iya. Setelah selesai COVID ini memang agak berkurang. Kira-kira ada rentangan, ada berapa orang setelah COVID, sebelum COVID? Kalau sempat menurun drastis ini, hampir 30% sebelum COVID itu. Sebelum COVID. Iya. Setelah COVID naik. Kalau COVID itu naik. Oh, pas COVID naik. Iya, memangnya kan semenjak COVID itu kan anak-anak sekolahnya daring semua. Oh, ya. Jadi kebanyakan tuh ya sekolahnya di sini. Nggih. Daringnya lewat sini kebanyakan. Nah, Pak, belajaran sambil libur. Iya. Tahun 2017. Apakah dengan adanya Pantai Permata ini bisa membuka lapangan pekerjaan? Ya kerja ibu di warung itu, usaha warung itu nggak kerja apa-apa ibu sudah. Bu, itu ramai pengunjung juga, ramai warung juga. Ya insya Allah kalau pengunjung itu kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Kalau ada orang dari melaut, minum kopi, makan mie itu sudah. Kalau pengunjung sekarang jarang, nggak seperti dulu. Dulu ramai. Dulu rame, sekarang agak sepi. Ya ada 1, 2 gitu kalau orang beli kayak itu. Ramean sebelum pandemi apa? Belum pandemi. Sebelum pandemi. Ya. Menurut saya sebagai pengunjung yang bisa dikatakan setiap tahun rutin ke sini. Jadi Pantai Permata ini dari tahun ke tahun itu semakin bagus. Tapi sayangnya akses ke pantai menuju pantai aslinya itu sedikit susah karena jalannya itu agak becek. Terus tapi kalau misalnya sudah sampai sana juga terbayarkan, suasananya bagus. Pantai Permata yang dulunya merupakan lahan yang terkena erupsi Gunung Bromo, kini telah berubah menjadi konversi mangrove dan pantai indah yang banyak mencuri perhatian berkat kerja keras Bapak Satar sebagai orang pertama yang melakukan pembersihan dan penanaman mangrove di Pantai Permata. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, kegiatan Bapak Satar yang telah memiliki kesadaran diri untuk memperbaiki lingkungannya mencerminkan sila ke-1 Pancasila. Kegiatan Bapak Satar merupakan implementasi dari nilai Pancasila tersebut karena cinta kepada lingkungan dan makhluk hidupnya berarti juga mencintai pada pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Satar ini juga mencerminkan sila ke-3 Pancasila, karena telah membuktikan rasa cintanya kepada tanah air dan bangsa dengan cara menjaga lingkungannya dan melestarikannya.